Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kalian sudah mampu menyelesaikan soal tentang determinan matriks dan aplikasinya, mungkin ada yang bertanya-tanya, ngapain sih belajar determinan? Ya. Apa sih fungsi determinan? Determinan itu digunakan untuk deteksi awal suatu matriks. Apakah matriks tersebut memiliki inverse atau tidak? Bagaimana caranya? Jika suatu matriks A determinannya tidak sama dengan 0, jadi bilangan ya, bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, maka matriks itu disebut sebagai matriks tak singular atau non singular. Apa itu matriks non singular? Matriks non singular adalah matriks yang punya inverse. Tapi jika suatu matriks kalian cek determinannya dia 0 misalkan, AD min BC-nya sama dengan 0, maka matriks tersebut termasuk kategori matriks singular. Apa itu matriks singular? Matriks singular adalah matriks yang tidak punya inverse. Jadi kalau di awal kalian ngecek determinannya udah 0, udah nggak usah dilanjutkan, tulis aja matriks tersebut tidak punya inverse, selesai, nggak usah ngitung-ngitung lagi. Ya. Lalu fungsi yang kedua, determinan juga menjadi bagian dari formula inverse matrix. Jadi dalam rumus inverse matrix itu mengandung determinan. Jadi kalau determinannya nggak tahu, nggak bisa cari inverse matrix. Nah, ini kan det A itu adalah AD min BC. Nah, si AD min BC ini akan ada dalam rumus inverse matrix. Untuk inverse matriks ordo 2 kali 2, jika matriks A, B, C, D, maka inverse matriks A dituliskan menjadi A pangkat min 1. Nanti bacanya bukan A pangkat min 1 ya. A inverse ini sama dengan 1 per AD min BC. AD min BC itu determinan kan ya? Oke. Nah, di sini ada perubahan posisi A, B, C, D. Sini jadinya AD tukar posisi. D-nya jadi di atas, A-nya di bawah. AD tukar posisi. Kalau BC posisinya sama, hanya tandanya yang berubah. Ini jadi B-nya di sini, C-nya di sini. Ya. Jadi jangan gini ngafalinnya. A inverse itu 1 per AD min BC, D min A min C A. Takutnya ini ketukar. Lebih baik kalian hafalkan visualnya saja bahwa di sini ada pertukaran posisi, di sini ada ganti tanda. Ini artinya kalau B-nya positif akan jadi negatif. Tapi kalau misalkan nanti di soal B-nya negatif, maka berubahnya jadi positif, kan? Ganti tanda. Paham ya? Ya ini harus benar-benar difahami nih, diklik, karena rumusnya cuma segini aja. Nanti selanjutnya hanya pengembangan. Kita akan pahami dulu konsep inverse itu bagaimana. Inverse matrix pengertiannya, jika hasil dua buah matriks adalah matriks identitas, maka dia dikatakan inverse matrix. Maksudnya, kalau ada matriks A kali B, itu sama dengan matriks B kali A, akan menjadi sebuah matriks identitas. Matriks identitas itu apa sih? 1, 0, 0, 1. Jadi ada matriks sembarang A, matriks sembarang B, terus kalian kalikan dengan bakom. Nah, hasilnya ternyata 1, 0, 0, 1. Nah, maka si matriks A dengan matriks B itu dia saling menginverse. Dikatakan matriks A adalah inverse dari matriks B, atau sebaliknya, matriks B adalah inverse dari matriks A. Jadi, ketika dia dikalikan, hasilnya 1, 0, 0, 1, terus dibalikin hasilnya tetap 1, 0, 0, 1, maka mereka adalah berjodoh. Jadi, mereka saling menginverse. Kita ambil contoh konkret.
Ada matriks A 1, 3, min 2, min 5. Matriks B min 5, min 3, 2, 1. Lalu A dikaliin dengan B. Dengan baris kali kolom, ingat ya, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Matriks 2 kali 2 akan menjadi 2 kali 2 lagi. 1 dikali min 5 ditambah 3 dikali 2. Min 5 tambah 6. 1 dikali min 3 ditambah 3 dikali 1. Min 5 dikali min 5 ditambah min 5 dikali 2. Min 2 dikali min 3, min 5 dikali 1. Ketika ini kita operasikan 1, 0, 0, 1. Dia adalah matriks identitas. Artinya satu sama lain dia adalah inverse-nya. A inverse dari B. Nah, sekarang kalau dibalik, sekarang B dikali A dengan cara yang sama. Baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom ya. Min 5 ditambah 6, min 5 ini kan ditambah 6, min 15 tambah 15, 2 dikurangi 2, 6 dikurangi 5, hasilnya adalah 1001. Dia identitas juga. Ketika AB dikali BA identitas, maka artinya B adalah inverse dari A adalah inverse dari B. Sehingga bisa ditulis, kalau B inverse dari A berarti kan si B itu sama dengan A min 1 ya. Jadi A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Jadi sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya itu akan menjadi identitas. Tapi apakah semudah itu kita menemukan pasangan identitasnya? Nah, mencari pasangan seperti ini tuh nggak mudah gitu. Ini terlihat mudah karena determinannya 1. Terus kalau gitu gimana tuh? Biasanya, nah kita ambil contoh dulu. Yang perlu diingat rumus yang tadi yang awal itu bahwa jika ada matriks A, maka A inverse-nya adalah 1 per AD min BC dalam kurung D min B min C A. Jadi misalkan ada contoh nih, A 2, 1, 5, 3, maka inverse dari matriks A adalah ingat-ingat rumusnya ini ya. Rumus ini kalau nggak ingat ya udah wassalam. A min 1, 1 per AD min BC, D min B min C A. Karena kalau kita pas-pasin satu-satu dengan bagaimana caranya dikalikan hasilnya 1001 itu lebih susah. Jadi lebih mudah kalau kita gunakan rumus. Tapi yaitu rumusnya harus ingat. Oke, kita jawab soal yang tadi. 21, 53, maka A inverse-nya kan 1 per AD 2 dikali 3 min BC 1 dikali 5. Nah ini posisinya tukeran ya, 23 jadi 32. Lalu min 1 min 5. Itu cara nulisnya. Maka ini 1 per 6 min 5, 3 min 1 min 5, 2. 1 per 6 dikurangi 5 itu 1 ya. Isinya langsung aja 3 min 1, 5. Nah karena ini ada bentuk 1 per, kemungkinan nanti di soal-soal yang kalian kerjakan tidak sesimpel ini. Mungkin ada pecahan. Makanya di awal kita belajar operasi aljabar pada matriks. Misalkan di sini misalkan depannya setengah, ya maka nanti dalamannya dikali dalamannya. Maka bagian elemen matriksnya dikaliin dengan setengah. Gitu. Jadi jangan takut ketika bertemu dengan pecahan, karena
kemungkinan kalian akan banyak bertemu pecahan di matriks ini. Kita simpulkan sifat-sifat inverse pada matriks bahwa kalau ada A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A itu sama dengan identitas. Kalau ada A dikali B diinversekan itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Yang ketiga, kalau ada A inverse diinversekan, ini seolah-olah saling menghilangkan ya. Jadi hasilnya adalah A. Jadi kalau inverse sebuah matriks diinversekan lagi, ya dia kembali ke asal. Boleh di capture dulu. Oke, contoh selanjutnya. Contoh 2. Jika inverse matriks A adalah 3, 1, 4, 2, maka matriks A adalah, inverse-nya ini loh, maka matriks A adalah, sesuai dengan yang sebelumnya, sifat yang sebelumnya, kalau kita tahu inverse-nya, maka untuk mencari matriks awalnya cukup diinversekan lagi aja. Kan A itu sama dengan A inverse diinversekan. Kita punya A inverse-nya 3, 1, 4, 2. Maka A inverse diinversekan, ini aja kita inverse-in ya. 1 per AD min BC DA min B min C. Nah, ini yang tadi Ibu bilang bahwa kemungkinan akan ada pecahan. Jika soal itu pilihan ganda, ada dua kemungkinan. Yang pertama, pilihan gandanya sampai di sini, pecahannya di luar. Ada juga soal yang pecahannya itu dikalikan ke dalam. Jadi ini setengah dikali 2, 1. Ini min 1 dikali setengah, berarti di sini min setengah gitu ya. Setengah dikali min 4, min 2. Di sini jadi 3/2. Jadi kalau pilihan ganda terserah optionnya seperti apa, sesuaikan. Tapi kalau esai sampai di sini juga sebetulnya boleh. Jadi boleh sampai sini atau ini. Jadi jangan sampai kalian ngotret-ngotret panjang di esai, di PG ada jawabannya ini yang dikalikan dengan elemen dalamnya. Tapi kalian ngotret sampai di sini. Lalu kalian menyimpulkan, iya masalah soal. Jangan kalau misalkan nggak bisa tiba-tiba salah soal ya. Belum tentu. Mungkin kalian belum selesai menyederhanakan. Silahkan sederhanakan lagi. Kita masuk contoh soal. Bentar. Sebelum pelatihan contoh dulu ya, satu soal nih. Jika ada inverse, jika ada, tentukanlah. Jadi kata pertamanya jika ada, mungkin nggak ada kan? Ya, tentukanlah inverse dari matriks-matriks berikut. Yang pertama 5, min 3, 4, min 2. Yang kedua min 1, 2, min 3, 6. Karena diawali dengan kata jika ada, mungkin nggak ada. Maka cari apa dulu? Carilah determinan. Yang pertama, determinannya adalah 5, min 10, min 3, 4. Berarti determinannya 2. Karena A-nya tidak sama dengan 0, maka matriks itu punya inverse ya. 1 per det A, 1 per det A-nya sudah ada, 1/2. 5 sama min 2-nya tukar. Nah, min 3 jadi positif, 4-nya jadi min 4. Nah, kalikan dengan elemen dalamnya. Jadi min 2 dikali setengah, kemudian 3 dikali setengah, min 4 dikali setengah, 5 dikali setengah. Jawabannya ini. Tapi untuk yang kedua, ternyata si P itu min 1 dikali 6 dikurangi 2 dikali min 3, itu min 6 min 6. Min 6 ditambah 6, 0. Determinannya 0. Ingat, kalau determinannya 0 berarti dia termasuk matriks apa? Singular tadi ya. Karena determinan P-nya 0, maka matriks P tidak punya inverse. Udah, nggak usah diteruskan. Terus soal B selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke.
Tadi di awal udah 2 soal ya. Nah, ini ada soal yang ketiga. Kalian diminta menghitung determinan untuk matriks-matriks berikut, kemudian tentukan mana yang tak singularnya. Nanti boleh di post dulu atau di capture. Soal selanjutnya, kalian diminta menghitung determinannya, kemudian mencari inverse-nya. Tentunya dengan rumus yang tadi ya. Cari dietnya, rumus inverse-nya harus ingat. Oke, selanjutnya. Nah, ini agak lebih banyak nih. Determinan matriks A-nya sekian, B-nya sekian, kemudian kalian minta mencari A kali B berapa, B kali A bagaimana, A inverse-nya, B inverse-nya, A B di-inversekan, B A di-inversekan, A inverse dikali B inverse, B inverse dikali A inverse. Nah, lalu kalian harus memeriksa. Ini bagian dari melatih tangan dan melatih otak. Nanti untuk nomor 5 ini boleh nanti dikerjakan di analisis ya. Kalau misalkan tidak selesai di pertemuan ini, boleh nanti dibawa pulang. Dibawa pulang, kalian juga di rumah ya. Ya, boleh maksudnya dikerjakan di luar jam pelajaran. Oke, sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.